Iya, kalau Anda lihat 2 Korintus 3 ayat 17 dulu ya saudara ya. Ya, kita lihat dulu 2 cantik ada. Anda lihat ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 11 Tuhan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kita harus mengharapkan roh Allah menjamah kita dulu, terus kita mengalami hal-hal yang luar biasa, kemerdekaan saudara. Maka saya sangat 2 Raja-Raja 3, sorry, 2 Raja-Raja 3, saya pikir 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 3. Dan di mana roh Allah itu turun di saat Anda memuji menyembah Tuhan. Kalau di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 3. Kita lihat di sini. Ya, 2 Raja-Raja 3 ini, Yoram berperang melawan Moab. Tapi sebenarnya, ya, Elisa tidak mau saudara. Tapi karena dia raja, Elisa datang juga. Kita lihat ya. Kita masuk dalam ayat yang ke-6. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia berkata, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalannya Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi saudara, di ayat ini Yosafat membantu besannya, tetapi Tuhan sebenarnya tidak begitu, tidak mau. Tetapi sesudah mereka, coba kita lihat, berkeliling 7 hari perjalanan jauh, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Saudara, kalau Roh Kudus dahulu terus memakai para nabi-nabi, bukan berarti di akhir zaman ini tidak. Tetapi semua orang yang percaya, Tuhan bisa menaruh, karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya. Maka setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Karena di dalam mereka, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam mereka ada sesuatu yang dikatakan Roh Allah bekerja melalui kita semua. Maka roh Allah memakai lidah mulut kita untuk menyatakan kuasanya. Maka saudara, coba kita perhatikan dulu ya. Berkata Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Inilah yang dahsyat, karena Yosafat selalu mengandalkan Tuhan. Sebab itu kita tahu di mana ada terjadi penuaian waktu. Yosafat berperang, dia berdoa dan berpuasa sekeluarga-keluarganya. Dan kemudian kita melihat bahwa belum mereka berperang, Tuhan yang berperang, karena Yosafat begitu luar biasa mengandalkan Tuhan. Sehingga dikatakan ada lembah Yosafat yang penuh dengan puji-pujian. Saudara, Yosafat berperang dengan puji-pujian. Nah, Anda lihat di sini, kita tidak masuk ke bagian itu.
Tapi kita lihat di bagian kekuatan di dalam pujian. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkata Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Karena saat itu Raja Israel itu ia tidak takut Tuhan. Saudara, ia menyembah berhala. Jadi Elisa nggak begitu suka dengan raja ini. Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu, jawab Raja Israel kepadanya. Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Lu dia ngomong seperti itu, saudara. Dan itu bisa terjadi kalau dia sendiri bisa ngomong begitu, saudara. Ya, tapi untung Yosafat, karena Yosafat, saudara, ada di situ dan mencari Tuhan. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Saudara, kita harus tahu, jangan kita ngatur Roh Kudus, biar Roh Kudus ngatur kita. Kita harus menjadi pelayan Tuhan yang tunduk pada dan peka pada suara Roh Kudus itu. Di sini ya, jika tidak karena Yosafat, jadi kalau bukan karena Yosafat, jadi kalau ada orang tertentu yang Tuhan pakai untuk mencari Tuhan, saudara ingat, Tuhan walaupun teman-temannya adalah orang yang tidak berkenan pada Tuhan, kalau ada satu orang ini, sebab itu dikatakan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Cepat atau lambat mereka akan diselamatkan. Saudara, saya terus berdoa supaya seluruh sampai pembantu-pembantu bisa diselamatkan juga. Maka saudara, di sini dikatakan, berkata Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat. Saudara, ada banyak orang pikir karena dia. Raja Israel pikir karena dia, padahal karena Yosafat. Mereka itu pikir karena mereka, wah kekuatan mereka, kehebatan mereka. Tidak. Sebab itu jangan sampai kita bilang, tuh kenapa kita dulu bisa ditolong. Kenapa? Karena gua dulu begini. Oh sorry Joelem, orang Manado bilang. Jangan pikir karena kau. Mungkin ada di antara orang yang sungguh-sungguh berdoa, sedangkan kau dulu tidak tahu berdoa. Jadi kalau dulu Tuhan selamatkan satu keluarga itu, pasti ada seorang. Temukan seorang dalam keluargamu yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan kalau keluargamu diselamatkan bukan karena kau, sorry, bukan. Tapi karena ada satu orang. Jadi jangan tunggu sampai seisi rumah baru bisa berdoa. Nanti seisi rumah, oh dia gak mau ikut, ya udah jadi gua malas. Oh suami gak ikut jadi malas. Saya dulu suami saya gak ikut. Saya sendiri nekat-nekatan dan semangat banget dengan Tuhan. Saya tidak peduli siapapun gak mau ikut. Saya tetap mau cari Tuhan. Saudara, sampai masalah persoalan suamiku bisa dibereskan. Siapa yang akan berubah? Kalau bukan kita dipenuhi Roh Kudus dulu. Saudara, maka jangan kita sembarangan bilang, wah karena gue dulu pengalaman gue begini gue bisa atasi, jadi gue, dan sekarang kita bikin seperti itu. Sorry, pertolongan Tuhan bukan karena kau pintar, bukan karena kau bisa, tapi Roh Allah ada pada orang-orang yang ikut di dalam keluarga. Dan ada orang-orang, kalau ini Yosafat satu saja menggetarkan hati Tuhan karena Elisa. Jadi hati-hati, jangan sampai ceroboh kita ngomong. Pikir dulu dengan sekarang sama, agak sama. Terus pikir karena dulu kita pergi ke bank begini, dulu kita pergi ke orang ini begini, terus akhirnya dia tolong kita ini. Sorry, ditolong karena ada yang berdoa buat kau. Karena ada yang minta pertolongan Tuhan, menangis. Ada istri yang menangis, ada anak yang menangis, ada suami yang menangis, ada mertua yang menangis. Ingat, sekali lagi, jangan ceroboh. Satu Yosafat ini, dia merindukan
Tuhan. Jangan sampai pikir, oh karena ini, oh karena aku, karena saya begini. Tidak. Bahkan kalau orang tertentu dipakai Tuhan untuk nolong kita, bukan karena orang itu, tapi pasti ada orang yang di situ berdoa. Sehingga anaknya, keluarganya, semua bisa dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, mari kita memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu kita harus lihat di sini. Yosafat. Kata ini yang sungguh menggetarkan. Iya. Demi Tuhan semesta alam, ayat 14. Yang Tuhan semesta alam yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yaitu Yesus Kristus yang bangkit, naik ke surga yang hidup. Dikatakan yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat. Saudara, saya berdoa supaya Anda semua mengerti. Tidak perlu harus rombongan yang berdoa. Tidak perlu harus 1.000 orang berkumpul baru dahsyat. Tidak peduli harus 10.000 orang atau 100.000 itu dahsyat. Tidak, 1 orang saja. Kalau 1 orang sungguh-sungguh. Elisa bilang, kalau bukan karena Yosafat, gua nggak lihat lu biar lu raja. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Jadikan hidup kita ini orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Yosafat terus mengandalkan Tuhan. Yosafat terus meminta pertolongan Tuhan. Dia katakan, adakah orang di sini yang punya firman Tuhan? Saya nggak mau melangkah kalau tidak ada suara Tuhan. Saudara, inilah tanda harus mengerti banget. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roma 8 berkata adalah pastikan dirimu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang ada anak Allah, yang Roh Kudus di dalammu, yang menuntun engkau. Wah, kalau engkau bisa melihat Tawari 20 itu peperangan Yosafat dengan orang Moab. Dia cuma berdoa puasa. Satu keluarga berdoa puasa. Seluruhnya orang-orang itu disuruh, bangsa itu suruh berpuasa. Saya sampai, saudara, menamakan dulu bukit doa, saya namakan lembah Yosafat. Karena di sana saya suka memuji menyembah Tuhan. Karena di mana ada pujian penyembahan Tuhan, duduk dan bertata dan Dia memerintah. Maka saya namakan dulu Mount Hermon itu saya namakan, ada persekutuan yang saya bilang, ya doa semalaman saya adalah lembah Yosafat. Jadi sebagian tahu bahwa oh itu iya lembah Yosafat Ibu Dora punya. Saudara, padahal ganti Mount Hermon dan kemudian sekarang Camp David. Nah, saudara, karena ada pujian penyembahan, saya ingin bilang, di mana ada Roh Allah di dalam Korintus 3:17, di situ ada kemerdekaan. Jadi kenapa saya menambah pujian? Karena saya pengen Tuhan duduk di atas. Saya pengen pengurapan Roh Kudus yang melawat Indonesia, melawat bangsa-bangsa, melawat semuanya. Melalui COVID ini, Tuhan sedang menguduskan kita. Maka sebab itu Anda perhatikan baik-baik di sini. Iya. Maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat padamu, sekalipun kau raja, kau kaya, nehi. Saya orang yang paling nekat seperti itu, saudara. Saya nggak peduli mau pendeta hebat kek, mau kaya raya kek, sangat terkenal punya pesawat. Kalau Tuhan bilang aku nggak usah ikut situ, saya nggak ikut. Karena ngapain, saudara? Kita mengikut Tuhan, Dia juga ikut Tuhan, kita semua juga ikut Tuhan. Tetapi kita bisa bersatu kalau Tuhan menuntun kita. Maka di sini dikatakan, saudara ya, kalau bukan Yosafat, aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi jangan sampai kita sombong, oh dia ikut kita karena begini. Enggak, kalau bukan orang itu. Saudara, maka ayat 15. Maka sekarang bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan
firman Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan melingkupi aku. Saudara, sewaktu kecapi, Anda pikir tadi sebentar, ya sebentar, tiba-tiba itu Facebook. Kenapa? Tempat ini bergoyang. Anda kira ini dari kayu? Tidak. Tapi Roh Allah turun. Roh Allah bekerja. Kenapa dari kemarin-kemarin tidak tiba-tiba patah? Ini apa namanya ini? Kaki tiga. Stand handphone. Ya, stand handphone ini dari zaman kuno nggak ada yang hancur tiba-tiba. Tapi orang pikir, kenapa bisa ini ya? Kenapa? Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Wow, Anda tidak tahu tiba-tiba gelap. Itu patah, itu tiba-tiba. Masa kalau patah di kaki, kenapa bisa itu? Karena kuasa Roh Kudus. Dan saya tidak peduli, maka saya menyanyi terus. Bodoh amat. Oh, sweet wind, oh, iya angin yang manis. Dari surga dicurahkan. Oh, sweet rain, oh, sweet fire. Saudara, kalau lagu ini mulai dinyanyikan di Toronto, dan kami pergi di Toronto, dan orang tidak perlu tahu lagu ini, tidak perlu ngikut, hanya dengar orang nyanyi, mereka hanya angkat tangan dan orang-orang dijamah di lawah Tuhan. Maka tadi saya bilang, Anda angkat tangan saja. Mungkin Anda tidak perlu tulis kata-katanya apa ya, angkat tangan saja dan buka hatimu, terima saja urapan. Dan saudara, bayangkan ini yang sehat-sehat bisa patah. Siapa yang satu nggak ada? Orang ini apa? Jaga jarak. Jarak ke suami saya aja 2 meter. Ke saya juga lebih dari 2 meter. Dan tidak ada yang dekat situ. Saudara, kuasa Tuhan turun. Saya pernah, saudara, syuting isi. Sementara saya berkhotbah, sementara saya ditanya jawab, dan kemudian saya menyanyi. Saya menyanyi, dia seperti air yang mengalir ya di hati ya. Lagu doa. Oh, lagu. Kalau orang benar berdoa. Tiba-tiba mereka tanya, host itu tanya. Itu di siaran televisi live channel. Iya, Pak Daniel ya. Nah, tiba-tiba saudara, mereka tanya, Ibu, karena saya diminta untuk sharing kalau orang benar berdoa. Iya, kalau orang benar tentang doa. Dan tiba-tiba dia bilang, Bu, dulu saya masih kecil banget. Dia nggak tahu kalau saya. Iya, maksudnya bukan saya, Roh Kudus sebenarnya. Saya cuma mulut saya dipakai Tuhan menyanyi, menciptakan lagu itu. Padahal bukan saya yang menciptakan, Roh Kudus. Saudara, dia bilang, dulu saya masih kecil di sekolah minggu. Saya senang ada satu lagu yang kami selalu dinyanyikan. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Saya pikir dia sudah tahu bahwa saya yang dipakai Tuhan ngarang lagu ini. Saudara, saya bilang, oh iya, itu lagu saya. Dia bilang, hah? Apa itu lagu Ibu? Saudara, orang yang sedang syuting terlempar kameramennya. Saudara, kameramennya terlempar. Dan mereka bilang, nggak pernah begini loh. Nggak pernah. Saya diam saja di hati saya. Ini Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, sesuatu pasti terjadi. Di luar dari cara berpikir yang artinya yang nggak normal, saudara. Hal yang nggak normal. Karena waktu Roh Kudus turun, di saat Raja siapa? Salomo.
Iya, Sulaiman ini namanya Salomo. Iya, Raja Salomo memulai, ia buka bait Allah yang baru. Buka, ia meresmikan. Maka pujian penyembahan itu naik. Orang rebah. Yang pegang itu ia jatuh. Terus jadi harus diulang lagi, saudara. Dan saya bawa jemaat untuk doa puasa. Itu semua lagi doa puasa. Dan akan dari situ langsung naik ke bukit doa puasa. Kami sedang dalam doa puasa 3 hari. Tapi mampir di situ dulu 1 bus, karena kemudian kita naik ke bukit doa untuk berdoa puasa. Saudara, Tuhan hadir. Saya diam dan menyimpan di dalam hati saya. Dan kalau tadi, saudara, saya tahu. Karena kuasa urapan itu turun besar. Urah surga itu. Dan terjadi. Yang megang, yang stand ini jatuh, saudara. Standnya patah. Jadi langsung nggak bisa. Ini jadi akhirnya suami saya tutup dulu, tunggu. Makanya yang main musik berhenti untuk pasang lagi. Terpasang lagi dengan yang baru. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin bilang Anda. Saya hanya ingin menceritakan Anda bahwa pujian penyembahan itu mendatangkan kuasa Roh Kudus. Kalau Anda begitu suka, Anda menyembah saja, Anda memuji saja, maka Anda yang belum diurapi Roh Kudus itu dengan mudah asal hati Anda rindu. Maka kemudian saudara, Anda lihat di sini ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan melingkupi dia, meliputi dia. Saudara, kalau kita menjadi satu kesatuan, kompak, satu tim, dan kita terus mengundang urapan Roh Kudus, terjadi hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi itu cara Tuhan. Bukan berarti kita cari-cari, oh kalau begitu orang tertidur juga jatuh. Iya, saudara, bukan karena itu. Tetapi tanpa kita sadar ada satu goncangan. Oh sweet wind, oh sweet rain, oh sweet fire. Dia turun dan menjamah. Kenapa air mata kita tidak berhenti? Karena kita mengalami satu zaman. Karena kita punya kerinduan untuk Tuhan Roh Kudus turun dan melingkupi kita. Kemudian berkatalah ia begini, firman Tuhan. Setelah itu nubuatan keluar dari mulut Elisa. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Artinya sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan. Tetapi hal yang mustahil. Kalau saya bilang, mana ada orang punya duit mau bagi-bagi duit, mau beli tanah, mau beli ini. Nggak ada sekarang anak. Tapi kalau tiba-tiba, itu bukan karena kita, karena Tuhan. Saudara, kalau tiba-tiba kita dapat pertolongan Tuhan, tiba-tiba kita dapat mujizat Tuhan, tiba-tiba Anda yang membutuhkan, yang sekarang orang nggak mau hambur-hamburkan duit, tapi tiba-tiba Anda dapat pertolongan, itu karena Tuhan. Jadi jangan pernah Anda mengandalkan orang ini, orang itu, kekuatan sini, kekuatan situ, tidak. Tetapi kalau terjadi di luar dugaan Anda, hal-hal yang tidak mungkin, mustahil itu bisa terjadi. Itu kuasa Roh Kudus. Maka sebab itu datanglah suara Tuhan pada Elis dan berkata, beginilah firman Tuhan, biarlah lembah ini dibuat parit-parit. Jadi kita sudah mempersiapkan sebelum terjadi, sudah dipersiapkan. Karena hal yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dia bilang parit-parit dibuat. Jadi sebelum Anda masuk dalam visi, di dalam iman, melangkah iman, Anda harus punya visi, melihat, saudara. Maka di sini dikatakan, sebab inilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Kau buat parit-parit,
supaya terisi air, supaya kambing domba bisa makan, minum, dan tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak mati di jalan. Mana bisa? Mana bisa tidak ada angin, tidak ada hujan? Kok bisa terisi parit-parit itu? Saya ingin Anda membuka mata Anda kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus dicurahkan. Mungkin Anda sudah berbahasa roh, bukan itu lagi, tetapi mujizat, tanda heran, kuasa untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat, untuk lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, atas gerejamu, atas seluruh kota-kota dan seluruh bangsa. Dia buat tanda heran, mujizat untuk bangsa ini, Israel, Yehuda. Mereka melihat kuasa Tuhan. Nah, saudara, Anda lihat lagi di sini. Dibuat, sebab inilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Itu Tuhan yang lakukan. Wow. Coba bilang dengan saya, wow. 1, 2, 3. Wow. Wow, saudara. Kalau dalam keadaan kita krisis seperti ini, tiba-tiba ada orang kasih kita duit berkat. Wow, saudara. Iya, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang bahkan yang dibilang bukan manusia lah. Tiba-tiba seperti Elisa melihat, Elia. Yang dipakai burung gagak. Burung gagak Tuhan bisa pakai dengan segala cara. Burung gagak ngasih dia roti hamburger, saudara, dengan daging. Oh, burung gagak pun taat kepada Tuhan untuk memberkati hamba-hambanya. Nggak perlu manusia, burung saja Tuhan bisa pakai. Saudara, kalau Elia taat, bahkan waktu Elia merasa ngeri-ngeri, saudara, ketakutan, dan dia bersembunyi, saudara, di gua itu. Tetapi, saudara, saat Tuhan mau suruh dia pergi keluar, gak usah takut, saat itu masa kesusahan. Maka, saudara, apa yang roti malaikat dikasih ke dia, bukan manusia yang mengadoni roti itu, tapi malaikat datang. Nih roti, bangun lo, saudara. Pakai disenggol sedikit, pakai tempeleng sedikit, pakai di orang Manado bilang skop sedikit pak dia, no? Iya, kasih kaget sedikit. Bangun Elia, bangun, jangan malas tidur melulu. Kau harus pergi mengurapi. Tapi kau tidak akan kuat kalau kau tidak makan. Dikasih dari malaikat. Tidak ada manusia di situ saat itu. Malaikat datang dan bilang makan. 2 kali dikasih, saudara. Oh, Tuhan bisa pakai apa saja. Sekali lagi, kalau urapan Tuhan turun atasmu, apa saja yang kau kerjakan susah berhasil. Dan apa saja kau akan dengar tuntunan Tuhan. Dan kau tidak perlu khawatir. Oh, Elia bisa mati tuh. 40 hari harus jalan. Tapi dia bilang, ini dengan roti malaikat ini, kau tidak akan lapar. Saudara, kita lihat di sini. Firman Tuhan, namun lembah itu akan penuh dengan air. Artinya mujizat. Mujizat. Bilang pada temanmu, gua akan dapat mujizat. Iya, bilang jangan malu-malu. Saya akan dapat mujizat. Sekarang saya tertekan, break every change saya. Rasa Tuhan kenapa begini? Jangan bilang mengapa kenapa. Bilang saja, aku dapat mujizat. Saudara, maka mujizat akan datang. Maka dikatakan sini, sebab begini firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Wow, tidak ada hujan, tidak ada berkat sepertinya. Ya, COVID ini kenapa begini lama dan orang gak bisa dapat berkat dari mana? Maka sekali lagi ada mujizat Tuhan.
Kalau Roh Kudus dicurahkan ke atasmu, tidak usah tanya kapan ini mau terjadi ini. Kapan pemulihan itu ada di dalam Kisah Rasul 1. Nah saudara, di sini lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihanmu, kamu serta pegawai-pegawaimu, kamu serta keluargamu sembelihan dan hewan yang mengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan. Sorry William, ringan ya. Sorry Pak Sami, Pak Budi, ringan semua. Jangan pikir-pikir ya seperti itu. Ya jangan pikir mungkin doang. Mana nih sudah mau 6 bulan, 7 bulan. Bagaimana Tuhan? Semua akan ringan. Kalau Tuhan, iya, kita bersandar pada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka Anda lihat dulu di sini, itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Oh, saya terus berdoa, saudara. Kalau Tuhan berhentikan corona ini perkara ringan. Seperti Tuhan mengedipkan mata, corona hilang saudara. Seperti Tuhan membalikkan tangan, corona tidak ada kuasanya lagi. Saudara, maka mari kita lebih percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka di sini dikatakan, iya, semua ini adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan semua ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Waktu kita membawa korban syukur, waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita terus memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara datang dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Percaya saudara, andalkan Tuhan, bawa korban pada Tuhan, bawa korban persembahanmu, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, tidak kau pandang hina ya Allah, hati yang hancur saudara. Nah saudara, saya tidak akan perpanjang ini karena sudah 10:30. Saya tadinya memang tidak mau khotbah, tetapi di mata saya terlihat sesuatu saudara. Maka saya akhirnya membawakan firman Tuhan ini yang Tuhan taruh di saat di depan ini. Maka saya kelabakan saudara, bagaimana manusia kita akan terbatas saudara, tetapi Tuhan tidak terbatas. Besok kita akan bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tadi kita lihat 2 Korintus 3. Coba ke atasnya lagi, 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 16 ke atas, ayat dari ayat 14 kali. 2 Korintus bukan 2 Raja-Raja. Karena tadi kita mulai dengan ada kemerdekaan. Kalau tadi karena Roh Allah melingkupi. Nah, Roh Allah di waktu pujian penyembahan maka terjadilah nubuatan dan Tuhan menggenapinya. Tetapi sorry. Coba dari ayat yang atasnya. 12. Iya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Terus, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Terus, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Maka saudara, ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Karena belum dicurahkan Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus itu dicurahkan, maka selubung itu tidak ada lagi. Karena Yesus sudah mati. Waktu dia mati, selubung antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah. Maka kita merdeka, bebas datang kepada Tuhan. Persembahan ukupan itu masuk di hadirat Allah. Dan kita bisa berdoa. Dan kita bisa ngomong kepada Tuhan terus. Bahkan sampai pada ayat 16. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Satu orang saja kalau hatinya cari Tuhan. Maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi kalau Anda percaya banget, maka Roh Kudus dicurahkan. Waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan berikan roh itu. Aku akan utus, aku akan minta pada Bapa diutus padamu. Maka tunggulah di kamar loteng Yerusalem. Dari orang yang percaya akan janji Tuhan, yang terus menantikan. Mereka sabar. Ada yang pulang, saudara, tadinya banyak, terus pulang. Akhirnya tinggal 100 berapa? 120. Saat itulah mereka dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kemuliaan yang dilihat oleh Elisa dan dialami oleh Yosafat. Saudara, karena kemuliaan itu turun. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin, kita akan dirubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang tidak mungkin tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba air mengalir deras sekali. Saya sedang ucapkan itu. Harta orang fasik masuk ke kas orang benar. Saudara, maka airnya dari Edom mengalir. Saudara, dan Anda lihat di sini, kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita, sikap kita, tingkah kita, cara kita menyembah Tuhan akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung lagi. Kita terbuka, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang menjadi semakin besar. Itu sudah selesai ya? Iya, itu ya saudara, kemuliaan yang semakin besar. Besok kita akan memuji menyembah Tuhan lagi. Kemuliaan yang semakin besar akan lebih nyata. Tuhan masih kasih saya Yehezkel, tapi saya berhenti dulu saudara. Karena Yehezkel ini Tuhan kasih perlihatkan saya Yehezkel 37. Kalau sampai kemuliaan semakin besar ini nyata, maka semua orang, tidak ada yang tidak bernubuat. Tidak ada yang tidak mengucapkan firman Tuhan. Karena semua akan masuk dalam dimensi roh yang semakin besar. Sehingga cuma satu orang saja, gara-gara Yosafat saja, Tuhan perhitungkan semua yang mengikuti dia. Gara-gara Anda saja yang setia. Seisi rumahmu, tetanggamu, kelompokmu, kotamu, bangsamu akan diperhitungkan. Maka saudara, bangsa Israel dan Yehuda dan semua mereka yang tiga itu diperhitungkan gara-gara satu orang Yosafat. Jadikan dirimu seorang yang naik dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Jangan memikirkan yang aneh-aneh, tapi pikirkan dari yang tidak ada Tuhan bisa bikin ada kok. Gara-gara lo, gara-gara gue, gara-gara siapa yang hatinya melekat pada Tuhan. Maka iya, Anda baca di rumah saja Yehezkel 37. Tapi karena ini diperlihatkan Tuhan pada saya tulang-tulang yang akan bangkit menjadi tentara yang besar, menjadi satu kekuatan besar. Kalau semua kita naik ke tingkat kemuliaan yang lebih besar, maka terjadi lawatan Tuhan.
Dia katakan kalau tidak disingkapkan dengan pengurapan Roh Kudus, dengan karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia marifat, maka perjanjian lama tidak bisa kau mengerti bahwa itu ada hubungan. Maka orang tidak pikir, itu perjanjian lama. Sorry Joellen, kalau kau diungkapkan untuk masuk ke dalam rencana, kuasa Tuhan yang dahsyat, lawatan Roh Kudus yang luar biasa, kau akan melihat satu tentara yang besar dari yang kering kerontang akan menjadi sesuatu yang besar, akan dihidupkan kembali. Inilah kebangkitan Israel. Akan terjadi masa ini, kebangkitan itu. Kalau kita naik dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Anda baca di rumah atau besok kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat.